Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Plane. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan seorang pilot bernama Brodie Torrance. Ia akan menerbangkan pesawat Trailblazer 119 dari Singapura menuju ke Tokyo. Hari itu, Kapten Torrance akan ditemani oleh seorang kopilot bernama Samuel Dell. Sebelum lepas landas, kepala pramugari yang bernama Bonnie memberitahu Kapten Torrance bahwa ada seseorang yang ingin berbicara dengannya. Ternyata itu adalah petugas kepolisian yang meminta izin untuk membawa seorang tersangka pembunuhan bernama Louis Gasper. Permintaan itu sebenarnya sulit untuk diterima oleh Kapten Torrance karena ia tidak ingin mengganggu kenyamanan para penumpang. Namun Pak Polisi berusaha meyakinkan bahwa ia akan tetap mengawasi Louis Gasper. Dengan total 14 penumpang di pesawat itu, akhirnya Kapten memutuskan untuk lepas landas. Sejak awal penerbangan, pilot dan kopilot memang sudah menduga bahwa mereka akan melewati hujan badai. Namun, dugaan mereka ternyata melebihi apa yang mereka pikirkan. Kemudian, awan hitam dan gumpalan badai yang cukup besar menghantam pesawat itu, yang menyebabkan guncangan. Kapten Torrance yang merasa bersalah, kemudian meminta maaf pada semua penumpang. Ia pun mengingatkan mereka untuk terus mengencangkan sabuk pengaman dan memastikan semuanya akan baik-baik saja. Namun saat akan pergi, guncangan pun kembali terjadi dan menyebabkan kepala Kapten Torrance terbentur. Dengan luka itu, Kapten pun bergegas kembali ke kursinya dan melanjutkan pekerjaannya. Kemudian, Kapten meminta izin pada pihak maskapai agar ia bisa menaikkan ketinggian pesawat. Ini dilakukan untuk menghindari badai tersebut. Sayangnya akibat badai yang cukup besar, mereka pun kehilangan kontak dengan pihak maskapai, dan sistem navigasi pesawat juga rusak. Karena hal itu, Kapten Torrance tidak bisa mengambil resiko. Bagaimanapun juga, ia harus segera mendaratkan pesawat itu sebelum kehabisan bahan bakar. Karena guncangan yang cukup besar, Bonnie pun terus memperingati para penumpang untuk tetap berada di kursi dan mengencangkan sabuk pengaman mereka. Akan tetapi, Pak Polisi tidak mendengarkan peringatan Bonnie dan nekat keluar dari kursi untuk mengambil handphonenya yang terjatuh. Seorang pramugari yang melihat hal itu juga melepaskan sabuk pengamannya dan mencoba menghentikan si polisi. Keputusan itu akhirnya merenggut nyawa mereka berdua sekaligus. Setelah melewati badai yang cukup besar, Kapten Torrance melihat sebuah pulau yang bisa dijadikan sebagai tempat pendaratan darurat. Tanpa membuang waktu, ia pun segera mengambil ancang-ancang dan mendaratkan pesawat di tempat tersebut. Sementara itu di kantor pusat maskapai, para dewan baru saja mendapatkan laporan tentang hilangnya pesawat Trailblazer 119. Mereka pun berusaha menelusuri jalur penerbangan dan melacak posisi pesawat tersebut. Di pulau itu, Kapten Torrance menghimbau para penumpang untuk tetap tenang. Mereka harus bertahan di sana dengan bahan-bahan makanan yang masih tersisa. Akhirnya, Kapten berjanji akan bertanggung jawab penuh atas keselamatan mereka semua. Setelah itu, Kapten Torrance pun kembali masuk ke dalam pesawat serta membungkus mayat polisi dan pramugari. Lalu ia mengambil barang-barang penting seperti pistol, pisau, dan kunci borgol. Selain itu, ia dan Dell juga bekerja sama untuk memperbaiki beberapa bagian pesawat yang telah rusak. Selanjutnya, Kapten Torrance dan Dell melacak lokasi mereka saat ini dengan menggunakan sebuah peta. Setelah mengukur jarak penerbangan mereka, Kapten Torrance pun menyimpulkan bahwa mereka saat ini berada di Pulau Jolo, Filipina. Mendengar hal itu, kopilot Dell cukup khawatir. Bagaimana tidak, ternyata pulau itu telah dikuasai oleh para militan bersenjata, yang tidak takut pada siapapun. Kemudian, ia menjelaskan bahwa di sini tidak ada polisi, atau hukum. Karena informasi itu, Kapten Torrance tak ingin berlama-lama berada di sana, dan bergegas untuk mencari bantuan. Ia pun melepaskan borgol Gasper, dan mengajaknya untuk ikut ke dalam hutan. Di waktu yang sama, kita pun diperlihatkan tempat tinggal para militan bersenjata. Para pemberontak itu dipimpin oleh seseorang yang dipanggil Datuk Junmar. Saat itu seorang warga melaporkan
bahwa semalam ia melihat sebuah pesawat mendarat di dekat hutan. Dato pun bilang ke anak buahnya, untuk memeriksa pesawat itu, dan memastikan bahwa pesawat itu bukanlah pesawat militer. Kembali ke Kapten Torrens, setelah mereka masuk ke dalam hutan, ia terus menanyakan beberapa hal pada Gesper. Dari penjelasannya Gesper, ternyata ia merupakan mantan anggota militer, yang tidak sengaja melakukan pembunuhan. Pada 15 tahun yang lalu, Gesper kemudian terus mengajak Kapten Torrens berbincang, namun saat Kapten Torrens berbalik, ternyata Gesper sudah melarikan diri. Alhasil, Kapten Torrens terpaksa melanjutkan perjalanan itu seorang diri. Tak lama kemudian ia pun menemukan sebuah telepon di dalam gedung terbengkalai. Dengan telepon itu, Kapten Torrens menghubungi pihak maskapai, namun ia malah dianggap sedang berbohong. Di kesempatan kedua, Kapten Torrens pun menghubungi putrinya, dan menyampaikan lokasinya saat ini. Belum selesai pembicaraan mereka, Kapten Torrens tiba-tiba diserang oleh seorang pemberontak. Ia pun berusaha melawan pemberontak itu, hingga akhirnya setelah pertarungan sengit, Kapten Torrens pun berhasil mengalahkannya. Sesaat kemudian, terdengarlah suara tembakan sehingga Kapten Torrens langsung bersembunyi. Siapa sangka, tembakan itu ternyata berasal dari Gesper. Ia ternyata tidak meninggalkan Kapten Torrens, melainkan berusaha mendapatkan senjata dari para pemberontak. Di waktu yang sama, pihak maskapai akhirnya mendapatkan informasi dari putri Kapten Torrens. Ia mengatakan bahwa pesawat Trailblazer terdampar di Pulau Jolo, Filipina. Karena mengetahui latar belakang pulau itu, seorang mantan pasukan khusus bernama Sesdel. Lantas, ia mengirim beberapa tentara bayaran untuk melakukan penyelamatan. Kembali ke Kapten Torrens, ia dan Gesper kemudian memeriksa apa yang ada di dalam gudang tersebut. Saat diperiksa, mereka pun menemukan bekas darah dan sebuah kamera yang masih aktif. Dari kamera itu, ditemukan beberapa video yang menunjukkan orang-orang yang sedang dieksekusi oleh para pemberontak. Hal itu pun membuat Kapten Torrens langsung mengkhawatirkan para penumpangnya. Sehingga, ia pun segera bergegas kembali ke tempat pesawat. Di tempat pesawat, Datuk sudah datang bersama para pemberontak yang lain. Awalnya, para penumpang sempat berpikir mereka adalah tim penyelamat yang dikirim oleh pemerintah Filipina. Namun, saat para pemberontak mulai menembakkan senjatanya, semuanya pun langsung ketakutan. Kapten Torrens yang tiba di sana, hanya bisa melihat dua penumpangnya yang dibunuh. Karena mereka mencoba kabur, ia sebenarnya ingin keluar dan menyelamatkan mereka, namun Gesper terus menahannya. Kemudian, para penumpang diarahkan untuk masuk ke dalam bis, dan mereka dibawa pergi. Setelah kepergian mereka, Kapten Torrens dan Gesper keluar dari persembunyian mereka, dan langsung menanyakan para penumpang ke seorang pemberontak. Pemberontak itu mengatakan bahwa penumpang dibawa ke desa yang tidak jauh dari sana. Di saat Kapten Torrens sedang mengecek mesin pesawat yang sudah benar, Gesper menembak mati para pemberontak tadi. Kemudian, Kapten Torrens meninggalkan pesan dengan menuliskan alamat markas para pemberontak, agar tim penyelamat yang dikirim untuk mereka bisa menyusul. Singkat cerita, Kapten Torrens dan Gesper akhirnya sampai di markas tersebut. Mereka terpaksa harus membunuh beberapa anak buah Datu, agar mereka bisa menyelamatkan nyawa para penumpang. Selanjutnya, mereka harus memikirkan bagaimana caranya, agar mereka bisa pergi dengan aman. Satu-satunya cara yang terpikirkan adalah dengan menggunakan bis milik para pemberontak. Setelah semuanya masuk ke dalam bis, Gesper melaporkan bahwa pintu keluar markas dijaga ketat. Sehingga, mereka tidak mungkin bisa melewatinya. Mendengar hal itu, Kapten Torrens memutuskan untuk mengorbankan diri, agar mengalihkan perhatian para penjaga. Kapten Torrens kemudian keluar, dan memanggil para pemberontak. Ia meminta Datu untuk melepaskan para penumpangnya, dan ia akan menggantikan posisi mereka. Mendengar hal itu, Datu pun langsung menyuruh salah satu anak buahnya, untuk menghabisi nyawa Kapten Torrens. Namun saat hal itu akan dilakukan, tiba-tiba tim penyelamat datang dan menyelamatkan nyawa Kapten. Mereka yang bersenjata lengkap, berhasil membuat para pemberontak terbunuh. Setelah itu, mereka pun segera masuk ke dalam bis, dan kembali ke tempat pesawat.
mereka hanya memiliki waktu kurang dari 10 menit sebelum Datu dan para anak buahnya kembali mengepung mereka. Kapten Torrance kemudian langsung mengarahkan para penumpang untuk segera masuk ke dalam pesawat, dan mereka berencana akan kabur dengan pesawat tersebut. Setelah para penumpang masuk ke dalam pesawat, tim penyelamat dan Gasper menyebar di beberapa titik untuk menyerang para pemberontak, hingga akhirnya, saat Datu dan para anak buahnya menyerbu tempat itu, pertempuran pun tak bisa dihindarkan. Tembak-menembak pun terjadi, dan mereka tidak memiliki banyak waktu. Kapten Torrance mengatakan pada tim penyelamat, bahwa mereka hanya memiliki waktu 2 menit, untuk naik ke dalam pesawat. Tentu saja dalam penerbangan kali ini, Gasper tidak akan ikut dengan mereka, dan Gasper akan membantu mereka, dari daratan. Saat Kapten Torrance akan kembali ke dalam pesawat, Datu berhasil menembak kakinya. Namun, Kapten Torrance tidak memperdulikan rasa sakit yang ia terima. Sementara itu Gasper yang kehabisan peluru, mencoba membongkar sebuah tas yang ada di dekat mobil. Namun, ia sangat terkejut saat melihat tumpukan uang di dalam tas tersebut. Setelah menyalakan mesin pesawat, Datu dan para anak buahnya berusaha menghentikan mereka, dengan terus menembak ke arah pesawat tersebut. Setelah semuanya masuk ke dalam pesawat, para tim penyelamat menyuruh Gasper untuk ikut, namun ia malah mengambil tas berisi uang, dan kabur dari sana. Datu dan anak buahnya hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk menghentikan mereka. Datu akan menembakkan peluru RPG untuk merusak mesin pesawat. Beruntungnya, Gasper berhasil menggagalkan rencana itu, sehingga tembakannya pun akhirnya meleset. Di saat Datu akan melakukan percobaan kedua, Kapten Torrance mempercepat laju pesawat, dan Datu tertabrak ban pesawat. Setelah itu, Gasper melihat pasukan militan datang semakin banyak, sehingga ia pun kabur dengan masuk ke dalam hutan. Setelah lepas landas, Kapten Torrance harus mendaratkan pesawat itu ke bandara terdekat, dan berkat kerja keras kapten dan kopilot, pesawat itu pun berhasil mendarat di bandara terdekat dengan aman. Kemudian, mereka semua pun disambut oleh para tim penyelamat, yang sudah bersiap di bandara tersebut. Tak lupa, para penumpang dan awak pesawat sangat berterima kasih pada jasa Kapten Torrance, karena ia sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik, dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Plane. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.